Ya. Kali ini kami mengusung judul konsep Tritunggal. Kalau dia kan tauhid. Sebenarnya wahid lah. Karena hanya itu ada di Al-Quran yang ada. Tauhid itu tidak ada. Jadi nanti janganlah kita bertanya, mana kata tauhid? Mana kata Tritunggal? Tidak boleh begitu lagi ya kawan-kawan ya. Ini bicara iman, bukan bicara kalimat atau kata yang percis seperti itu. Dan ini hanya sebuah diskusi. Jangan ada nanti yang sakit hati, marah atau segala macam, jangan ya. Oke, saya paparkan bahwa konsep ketuhanan kami itu adalah konsep Allah Tritunggal. Itu bukan berasal dari bapak-bapak gereja, bukan. Tetapi itu dimulai sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dan itu diwejawantakan di Kejadian 1 ayat 26. Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Adam yang diciptakan itu dia satu, enggak dua. Bukan tidak bisa lah menciptakan Adam 10. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia adalah tunggal juga, satu. Kemudian dia menjelaskan di dalam satu itu ada sebuah kesatuan. Yakni Adam memiliki Kejadian 1 ayat 1, yakni Allah. Dan Adam memiliki Kejadian 1 ayat 2, yakni roh Allah. Dan Adam memiliki Kejadian 1 ayat 3, yakni suara atau firman Allah. Jadi semuanya terwejawantakan di dalam diri Adam. Itu harus dipahami oleh banyak orang. Ya. Nah, untuk itulah maka yang terjadi itulah iman kami. Dan ketika Yesus datang dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus juga mengatakan roh Allah ada di dalam diriku. Jadi Bapa dan dia adalah satu dan di dalam kesatuan itu ada roh Bapa. Jadi Yesus mengatakan Tritunggal. Memang tidak kalimatnya Tritunggal tapi itulah yang diucapkan Yesus. Yang kami pahami adalah Tritunggal ya. Nah, nanti kita akan bertanding mengenai konsep ini ya. Ini sangat penting. Nah, jadi kawan-kawan bahwa orang Kristen mengucapkan Tritunggal itu bukan karena bapak-bapak gereja itu tidak. Tapi karena memang dari Kejadian sudah dikatakan dan ketika Yesus datang juga iya. Bahkan Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada yang memberi kesaksian. Itu juga jelas ya kawan-kawan ya, semuanya jelas. Nah, jadi di dalam diri Yesus itu ada roh Bapa, aku dan Bapa adalah satu, dan juga ada firman itu yakni Yesus itu sendiri ya. Dan konsep Tritunggal ini sebenarnya tidak dibantah oleh agama manapun. Ya. Kalau kita lihat, jangan nyebrang dulu ya, karena ini masih pemaparan. Kalau kita lihat, konsep Tritunggal ini memang menyerupai manusia, kawan. Bukan manusia, Tuhan mengambil sifat manusia, tapi yang manusia yang mengambil rupa Tuhan. Makanya, sekarang di sebelah kanan saya ada namanya apologet muda. Dia berbicara kepada saya, suaranya yang sampai. Di dalam suaranya yang sampai kepada saya, ada yang berbicara, yakni tubuhnya. Tubuhnya bisa berbicara karena ada roh. Roh lah yang menghidupkan, Yohanes 6:63. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri suara ini. Ketika diucapkan, harus ada yang mengucapkan, dan di dalam yang mengucapkan ada roh, maka terjadilah firman. Jadi ujungnya adalah firman, maka dari firman ini bisa dirunut, itulah Tritunggal. Ya, jadi nanti jangan salah-salah, jangan terbalik-balik kalau bicara tentang Tritunggal ini. Semoga diskusi ini akan menjadi diskusi yang menarik. Jangan lupa kalian pantau-pantau juga diskusinya. Jadi jangan lupa tap-tap layar. Biar jangan saya seperti dia nanti ke band. Kalau ke band, saya kan tanggal 21 baru bisa buka akun satu lagi. Berarti 4 hari lagi. 4 hari saya mau buat akun lagi. Aduh malasnya. Jadi biarlah ini saja akunnya. Biar kuat, jangan lupa tap-tap layar. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dari awal saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Karena ini hanyalah sebuah diskusi, mari kita diskusi dengan santun dan beradab. Ya, terima kasih. Baik.
Oke. Oke, sabar. Undang aja. Ya belum muncul. Ada. Baru muncul. Silakan. Baik. Ini baru muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga puji dengan syukur kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita melakukan diskusi dengan konsep tema Tritunggal. Jadi hadirin audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata tauhid itu memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi bukan berarti ya kan kata tauhid ini, ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada di dalamnya. Karena justru ayat-ayat Quran ini mengandung daripada kata-kata tauhid dan berkorelasi. Apa itu arti tauhid? Artinya esa. Tauhid itu artinya esa. Kalau dibaca dalam versi terjemahan, tidak ada kata tauhid. Kalau dibaca dalam bahasa Arab, ada kata tauhid. Karena tauhid itu esa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya kan, di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'allamu annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa masawakum. Di sini Allah terangkan bahwa ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang, mungkin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Jadi di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan itu esa, ya kan? Esa itu berkorelasi dengan tauhid satu. Nah, tidak jauh daripada makna yang sesungguhnya. Bahkan tidak ada sama sekali kejauhan daripada, justru mengandung daripada kata tauhid. Yang kedua juga Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 51, wa qala Allahu tattakhidhu alihainis nabiyya innama huwa ilaha wahidun fa iyya fadzarhabun. Di sini Allah terangkan dengan detail bahwa janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Tauhid itu mengesakan Tuhan. Ya kan? Jadi tidak jauh daripada kandungan ayat. Nah, kemudian juga Allah terangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nujinna ilaiha innahu la ilaha illa ana fa'bud." Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Tuhan di dalam Al-Qur'an memerintahkan agar kita mengenal bahwa Tuhan itu tauhid, yaitu esa, satu. Bukan dua, bukan tiga, dan bukan empat. Dan tidak ada, ya kan, hubungan jauh antara kata tauhid dengan esa, berkorelasi dengan erat, ya kan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa, oh, bukan berarti dalam hadis di dalam terdapat banyak ribuan tentang kata tauhid. Jadi Allah perintahkan taati Allah, taati Rasul, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti hadis. Maka kata tauhid ini tidak bisa dijadikan pokok permasalahan kalau tidak ada dalam Al-Quran, karena sangat mengandung daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga Allah terangkan di dalam surat Sad ayat 65, "Qul innama ana munzir wa ma min ilaha illallahul wahidul qahhar." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Satu, tauhid, korelasi. Makna yang sama, tauhid mengesahkan Tuhan, esa satu, berarti mensatukan Tuhan. Tidak jauh daripada kandungan ayat Al-Quran. Kemudian juga Allah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat 4, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lattafa." Ya kan? "Mimma yahluku may yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar." Di sini Allah terangkan, seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih dia yang dia kehendaki daripada dia ciptakan. Maha suci dia Allah yang Maha Esa, lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Esa.
ya kan? Maha penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Jadi kata tauhid itu tetap berkesinambungan dengan ayat-ayat di Al-Qur'an dan tidak bisa dipisahkan daripada Al-Qur'an, karena di dalam hadis mengandung kata tauhid dan ada perkataan tauhid. Ya kan? Kalau dicari dalam riwayat banyak kata tauhid. Memang dia dalam Al-Quran tidak ada, tapi ayat-ayat Al-Quran mengandung daripada kata-kata tauhid dan berkorelasi dan maknanya tidak jauh, semua berkesinambungan. Oke, itu saja waktu saya habis. Sekarang lanjut Pak. Oke. Pak Rudi Yohanes. Rudi, sang debater. Iya. Karena tegang kali dirimu, santai dikit, santai. Oke, lanjut. Ya, pencet ya. Oke. Ya, kawan-kawan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT tidak pernah mengkritisi Tritunggal. Nggak ada itu. Buka semua ayat, Allah SWT tidak pernah mengkritisi Tritunggal. Yang ada adalah surah Al-Maidah 116. Itu berbicara tentang Triteos, yakni Maryam, Isa, dan Allah. Apakah engkau, katanya kan, ada mengajarkan ya orang menyembah 3 Tuhan itu. Itu Triteos. Dan jawab Isa apa? Nggak ada, katanya. Engkau pasti akan mengetahui. Karena memang Al-Quran tidak pernah menjelaskan. Ada pengikut Isa yang menuhankan Isa, nggak ada itu. Kalian buka di dalam Al-Quran itu. Kalau kalian bicara Isa, tidak ada. Pengikutnya itu adalah Hawariyun atau Muslim. Mana ada Muslim yang menuhankan 3 Tuhan? Ya, nah itu. Kemudian apa lagi? Dikatakan di sana jangan pernah sujud menyembah ala-ala lain, ilah lain. Dan ada dikatakan aku tidak serupa makhluk. Kalimat tidak serupa makhluk ini banyak juga orang tidak mengerti apa. Ketika aku bilang tanganku 2, aku adalah manusia, makhluk. Ketika ada yang membilang tanganmu laba-laba 6, itu makhluk. Tapi kalau ada tangan 10, ada nggak makhluk tangan 10? Nggak ada. Artinya dia bukan makhluk. Misalnya kan begitu ya. Kita menjelaskan. Nah, sekarang saya nggak berlama-lama dulu, langsung saya aja buat sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya, tolong kau jelaskan antara Allah dan zat Allah. 2 itu aja dulu. Silakan. Oke. Silakan bro, dijawab aja sisa waktu ini. Allah itu memiliki zat, yaitu Zat Maha Perkasa, Zat Maha Penyayang, Zat Maha Besar. Itu zat Allah. Ya kan? Jadi zat Allah itu bukan adalah Allah, ya kan? Tapi zat Allah itu bersama-sama dengan Allah. Paham? Kemudian Anda mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik tentang Tritunggal. Ya kan? Tidak ada katanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salasi, ya kan? Salisu salasa wa ma min ilaha illallahu wahidu wa illam yantahu. Di sini Allah terangkan bahwa sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang 3. Allah mengkritik, ya kan? Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu di antara yang 3. Ya kan? Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kemudian saya ingin membahas tentang Tritunggal ini, bahwa Pak Rudi Yohanes harus paham betul asal usul konsep dari Tritunggal ini dari mana. Ya kan? Ada beberapa landasan yang penting dalam ajaran agama Nasrani. Salah satunya paling pokok adalah doktrin Trinitas, atau disebut juga dengan Tritunggal. Karena ini merupakan doktrin yang wajib diimani oleh para penganut Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodok. Karena ini adalah tonggak daripada ajaran kalian, kan? Ya kan? Tapi harus tahu dulu bahwa ajaran ini muncul dari mana, asal usulnya dari mana, ya kan? Kalau kita nggak tahu asal usulnya, maka mereka hanya mengatakan bahwa Tritunggal ini ajaran daripada bagian daripada Alkitab. Dengarkan, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah menemukan daripada korelasi, ya kan, daripada hubungan antara Esa dengan yang namanya Tritunggal. Tritunggal itu kan satu kesatuan, 3 pribadi, ya kan. Dari Kejadian sampai Wahyu, di dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan itu Allah, ya kan.
bukan Tritunggal. Keluaran 14 nomor 31, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. Imamat 19 nomor 34, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. Ya kan? Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. Tritunggal kan satu kesatuan, tiga pribadi. Dan konsep ini tidak berkorelasi dengan konsep yang tercatat dalam Bible. Bible mengatakan Tuhan itu Esa, satu. Tidak ada dikatakan tiga, tapi satu kesatuan. Makanya saya ingin tanyakan kepada Pak Rudi Yohanes, asal-usul dari Tritunggal ini, ya kan, hingga bisa dikonsepkan dalam kekristenan dapatnya dari mana? Ya kan? Dapatnya dari mana? Apakah Alkitabiah, ya kan? Apakah Alkitabiah? Apakah itu murni daripada firman Tuhan ataukah memang cetusan daripada manusia? Ingat, Yesus pernah memberikan nubuat dalam Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Pertanyaannya, Tritunggal itu asal-usulnya dari mana? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Oke, saya tanggapi dulu katanya bahwa zat itu bukan Allah. Kamu sudah murtad. Allah itu adalah zat, zat itu zat pencipta langit dan bumi, itulah Allah. Jangan kau bilang zat itu bukan Allah. Aduh. Allah itu adalah namanya. Fisiknya adalah zat, the zat. Ya, itu nanti kau perbaiki dulu. Kemudian kamu mengambil surah 2 ayat surah 5 Ali Imran itu. Ayatnya ke-72. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Itu bukan Tritunggal. Itu namanya oneness. Paham nggak kau? Al-Quran sudah saya baca sampai kepala saya botak begini. Tidak pernah mengkritisi Tritunggal. Yang dikritisinya adalah oneness dan triteos. Satu dari yang tiga itu triteos. Sementara Tritunggal kan sudah kau jelaskan. Kesatuan. Esa juga bicara kesatuan. Bukan bicara bilangan. Kalau Tuhan bicara bilangan, maka Tuhan itu lemah. Satu, itu bilangan asli. Yang bukan paling besar. Yang paling besar 9. Kenapa Tuhanmu tidak 9 saja? Biar itu paling besar. Dia berarti paling kecil 1. Tetapi kalau Tuhan kami itu berbicara satu kesatuan. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan saya yang kedua. Sudah saya jelaskan. Oh, konsep Tritunggal dari mana? Itu bukan ajaran manusia. Kan sudah saya jelaskan. Tadi di Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 4. Kemudian dijelaskan itu di Kejadian 1 ayat 26. Maka Adam yang diciptakan itu satu tunggal. Kemudian di dalam diri Adam itu jelas ada roh. Dan di dalam diri Adam juga jelas ada suara. Jadi sudah ada yang namanya ketiga ini. Dan dia menyatu dalam diri Adam. Apakah ketiganya bentuknya sama? Enggak. Ya, bentuk roh berbeda dengan bentuk si Adam. Bentuk suara berbeda juga dengan roh, berbeda juga dengan bentuk fisik si Adam. Pahami dulu itu. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ya. Pertanyaan saya yang berikutnya kepada dirimu nanti bisa aja lewat ya. Kalau kamu lewat, lewatkan saja. Ya. Kalau merasa belum cukup menjelaskan, kau ambil lagi. Nanti yang waktumu kau lewatkan saja. Waduh, sayang kali 2. Pertanyaan saya berikutnya. Tolong kau jelaskan hubungan firman Allah dengan Allah itu sendiri. Apakah firman Allah itu adalah makhluk atau pencipta? Silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya mengatakan zat itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Karena Nabi Muhammad sendiri bersabda, ya kan? Berpikirlah, perhatikanlah makhluk Allah dan janganlah memikirkan zat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak dapat memikirkannya, menjakaunya atau membatasi kebesarannya.
Jadi zat Allah itu adalah sifat Allah, milik Allah, bersama-sama dengan Allah. Maka sejatinya Allah itu bukanlah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka hanya saya menjawab sesuai dengan data dan dalil, saya tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Yang kedua, Anda bertanya, apa hubungan firman Tuhan dengan Allah? Apakah Al-Quran itu makhluk? Imam Malik dalam kitabnya, ketika ditahan oleh raja berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apakah Al-Quran ini makhluk? Maka Imam Malik berkata, kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Itu jawaban saya. Yang kedua, ya kan, Pak Rudi mengatakan bahwa satu kesatuan, ya kan, tidak terpisahkan. Itu yang dinamakan Tritunggal. Ya saya tanya, Yesus dengan Bapa terpisah tidak? Yohanes 5 nomor 26, Bapa sendiri, Yesus sendiri. Lalu di mana letak Tritunggalnya? Kalau itu yang dikatakan bahwa Yesus itu tak terpisahkan kesatuan yang disebut dengan Tritunggal. Lalu dalilnya mengatakan Yohanes 5 nomor 26, Bapa sendiri, Yesus sendiri. Ketika Yesus di dunia, Bapa di surga, ya kan? Ketika di surga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Di mana letak daripada konsep Tritunggal yang dikatakan satu kesatuan? Yang namanya satu kesatuan pasti tidak terpisahkan. Ketika di dunia, Yesusnya mati, Bapa enggak mati. Di mana letak kesatuannya? Saya sudah katakan berulang kali, di dalam Kejadian sampai Wahyu, semua menyatakan bahwa Tuhan itu Allah, Esa. Ya kan? Ulangan 6 nomor 4, hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Esa. Ya kan? Sekarang dijawab pertanyaan saya. Ini waktunya jadi apa? Panjang-panjang berhenti. Habisin waktunya Pak Rudi, makanya. Oke, saya balikin ke Pak Rudi, biar habisin waktunya nanti. Apa yang mau ku habisin? Aku bertanya singkat. Kau lanjutkan aja habisin ya. Di mana kau berhenti aku bertanya lagi dan menjawab. Silakan. Kalau masih kurang puas lanjutkan aja. Silakan. Ya. Oke. Kan diterangkan dalam Ulangan 6 nomor 4. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu, ada korelasi kesinambungan daripada tentang Tritunggal yang maknanya satu kesatuan tiga pribadi. Jujur Pak Rudi Yohanes, saya belajar Bible, saya baca dari Kejadian, semua mengatakan Tuhan itu Allah, Esa. Ya kan, termasuk juga terdapat dalam Yosua 24 nomor 19. Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. Hakim-Hakim 2 nomor 16 sampai 19, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah, Esa, ya kan? Bukan Tritunggal. Rut 1 nomor 16, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. 1 Samuel 2 nomor 30, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. 1 Raja-Raja 11 nomor 9, Tuhan itu Allah, ya kan? Esa, bukan Tritunggal. Ini banyak ayat, bukan hanya dalam perjanjian lama, semua mencakup. Bahkan dalam perjanjian baru menayangkan itu. Dalam Galatia 4 nomor 9, Tuhan itu Allah, Esa, satu. Efesus 4 nomor 5 sampai 6, Tuhan itu Allah, Esa, satu. Filipi 1 nomor 28, Tuhan itu Allah, Esa, satu. Ya kan? Kolose 4 nomor 3, Tuhan itu Allah, Esa, satu. 1 Tesalonika 1 nomor 8, Tuhan itu Allah, Esa, satu. Bukan Tritunggal lagi tuh. 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Allah, Esa, bukan Tritunggal. Bahkan ketika Yesus diculik oleh iblis ketika di suatu gunung, memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus, ya kan? Hingga ditawarkan seluruh harta di muka bumi ini, Yesus berkata apa? Enyalah kau iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Allah. Itu. Engkau harus menyembah Tuhan Allah, bukan Tritunggal. Yang saya tanyakan kepada Pak Rudi, coba carikan saya satu ayat saja. Ya kan? Carikan saya satu ayat yang ada tentang ketuhanan, Tuhan Allah itu Tritunggal. Ada nggak Tuhan Allah itu Tritunggal di dalam? Tentang ketuhanan ya. Satu saja ayat, saya minta, silakan. Oke, terima kasih. Sama seperti kau tadi, bicara tauhid itu nggak ada di dalam Al-Quran. Itu hanya karang-karangan kau yang ada wahid. Ya, kalau tulisannya sama dengan kami, Tritunggal juga nggak ada kalau secara tertulis. Tetapi secara tersirat itu ada. Kan sudah saya jelaskan. Ehad itu bukan angka satu. Tapi satu kesatuan. Ya, demikian juga dengan Esa. Esa itu bukan angka satu. Kalau Tuhanmu itu angka satu, sangat kasihan sekali dia. Angka kedua, harusnya kau bilang angka 9. Biar dia yang paling besar dari bilangan asli. Ya, nah, Tuhan itu bukan bilangan.
Pahami dulu itu. Oke. Nah, sekarang kalau kau berbicara di mana dasarnya kami bicara Tritunggal, kan sudah saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Jadi Allah itu bagaimana? Di dalam dia ada roh dan dia berfirman. Jadi ketiganya menyatu di dalam Tuhan. Tapi ketika Yesus di dalam dunia, apakah dia bisa mengutus suaranya? Bisa. Ketika dia berbicara kepada Musa, kepada Abraham. Yang sampai ke telinga si Musa kan suara Tuhan. Bukan Tuhannya. Kan sudah jelas. Apakah suara Tuhan itu dijawab Musa? Ya suara. Kan tidak begitu. Tapi dia jawab apa? Ya Tuhan. Padahal sosoknya enggak ada, yang ada suaranya. Kenapa suara itu dikatakannya Tuhan? Karena saat itu suara itu bersama-sama dengan dia. Maka dari mana kami mengatakan Yesus Tuhan? Kan dia jelaskan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Di Lukas 3 juga dijelaskan, Lukas 2 ayat 11. Ya, dikatakan di sana apa? Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Maka Yesus itu adalah Tuhan. Maka Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Di dalamku ada roh Bapa. Jadi di dalam dia ada Bapa, di dalam dia juga ada roh Bapa. Jadi kan ketiga itu di dalam Yesus. Paham ya? Semoga paham. Nah, saya lagi bertanya tadi itu. Kamu bilang firman Allah itu kalamullah. Sekarang saya tanya, saya nggak membantah dulu. Kalamullah itu apakah makhluk ataukah pencipta? Tadi kamu bilang firman kalamullah. Sekarang kalamullah itu apa? Aku ingin tahu. Apakah dia makhluk ataukah dia pencipta? Silakan. Habis ini. Saya memang nggak banyak-banyak aja menjawab ya. Pak Rudi ini gemasin sekali. Ya, Hunter, terima kasih Pak Hunter. Itu punya yang gampang dijawab. Masya Allah. Ya, silakan aja. Saya bertanya yang nggak banyak-banyak, pendek-pendek aja. Ini kita pakai akun kecil jadi kayak begini. Coba mulai. Ya. Kecil nih kocak. Ya, silakan. Dengar Pak Rudi. Anda mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Saya jawab, Al-Quran itu kalamullah. Lalu Anda bertanya lagi, kalamullah itu makhluk atau bukan? Saya jawab, kalamullah itu firman Tuhan. Simple kan? Perkataan Allah. Anda simple. Anda menjawab kan, kalamullah itu apa? Ya, kalamullah itu perkataan Allah, firman Allah. Simple. Bukan ciptaan. Bukan makhluk. Tidak ada dikatakan kalau mulai itu ciptaan. Kalau mulai itu ya perkataan Allah, firman Allah. Kalau Anda balik lagi ke Al-Quran, Al-Quran itu makhluk. Imam Malik mengatakan, Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan. Kalamullah. Ya kan? Saya punya rujukan. Sekarang begini Pak Rudi Yohanes. Ya kan? Anda mengatakan bahwa kata tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran. Brother, ya kan? Kata tauhid itu pernah dilafatkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari. Kata tauhid. Ya kan? Kata tauhid. Yang saya tanyakan, ada nggak Yesus pernah mengatakan tentang Tritunggal? Ada nggak dari mulutnya? Kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan, bukan apa namanya yang tadi Pak Rudi mengatakan bahwa ahad, bukan. Nabi Muhammad bersabda, agama yang benar itu agama tauhid, yaitu Islam, tauhid. Hadis Sahih Bukhari. Nah, kan? Nabi Muhammad langsung mengatakan dalam hadis. Nah, sekarang ada nggak pernyataan dari mulutnya Yesus yang mengatakan bahwa konsep ketuhanan agar kalian selamat adalah Tritunggal? Tidak ada. Kami di dalam Islam mengikuti Al-Quran dan hadis, ya kan? Tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis, oleh baginda Nabi Muhammad. Ikuti Al-Quran, ikuti Allah. Ikuti hadis, ikuti Nabi. Perintah siapa? Perintah Allah. Taati Allah, taati Rasul. Selesai. Ya kan? Maknanya. Sekarang begini, saya lagi bertanya, ya kan? Siapa yang mencetuskan tentang Tritunggal? Ya kan? Kalau kita lihat secara resmi, Trinitas ini menjadi doktrin Kristen secara bertahap jauh setelah masa Yesus. Ya kan, dimulai dari Konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi yang diadakan menyelesaikan perpecahan pada saat itu kan antara kaum Nasrani tentang hakikat Yesus Kristus. Apakah ia hanya seorang rasul utusan Allah ataukah memiliki sifat ketuhanan? Dan ini hanyalah karya daripada cetusan orang yang melakukan sidang di konsili. Di mana pernyataan Yesus yang memberikan pernyataan bahwa Yesus pernah berkata bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal. Ya kan, satu kesatuan tiga pribadi. Kalau tauhid Nabi Muhammad pernah katakan.
Jangan menyalahkan tauhid. Ada Nabi Muhammad mengatakan tentang tauhid. Yang dipertanyakan ini konsep Tritunggal ini ada nggak Yesus mengatakan? Sama sekali dalam perjanjian lama semua mengatakan tidak ada pernyataan Yesus yang keluar dari mulutnya mengatakan jalan keselamatan itu yaitu mengenal Tritunggal, satu kesatuan, tiga pribadi. Tidak ada satupun pernyataan Yesus yang mengatakan seperti itu. Lalu argumentasi apa untuk menguat daripada konsep ini? Ya kan? Kita harus punya nas, copy paste. Ya kan? Nas, rujukan jelas. Kalau tidak ada berarti cetusan siapa? Yesus kan berkata, Matius 15 nomor 9. Coba pahami Matius 15 nomor 9. Percuma Pak Rudi beribadah kepada Yesus. Sedangkan ajaran yang Pak Rudi ajarkan adalah perintah manusia. Tritunggal konsep ini perintah siapa? Berasal dari konsili, ya kan? Ya kan? Di sidang di konsili, buatan orang-orang di konsili, orang Roma. Siapa itu konsep Tritunggal? Ada nggak dari Yesus? Yang saya minta legitimasi tentang konsep Tritunggal ini dari Yesus. Karena Yesus yang punya hak, kapasitas menerangkan itu. Bukan orang di luar daripada pengajaran Yesus. Kok dari konsili tiba-tiba disambungkan, disisipkan jadi pengajaran Yesus? Di mana? Jangan memfitnah Yesus, Pak Rudi. Kita tidak boleh memfitnah Yesus. Yesus selama ini mengajarkan kebaikan, mengajarkan Tuhan itu Esa. Maka kita sebagai manusia jangan lagi memfitnah dia, ya kan? Jangan memfitnah dia mengajarkan tentang Tritunggal. Di mana Yesus pernah mengajarkan? Cukup kita memfitnah dia adalah Tuhan. Jangan lagi memfitnah dia konsep Tritunggal. Kasihan dia menerima. Dia di sana sedang sedih. Dia sedang menunggu umat-umatnya kembali kepada pengajarannya, yaitu menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dia sebagai utusan. Coba jelaskan biografi daripada kemunculan cetusan daripada Tritunggal. Tidak ada satupun yang bisa menguatkan ini berasal daripada Yesus. Saya jamin 100%. Seluruh pendeta yang berdebat dengan saya, termasuk pendeta Esra Soru, tidak pernah bisa menjawab bahwa cetuskan Tritunggal ini, ya kan, pernah ada muncul dari pernyataan daripada Yesus. Nggak ada. Satu saja ya, konsep ketuhanan Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah satu kesatuan tiga pribadi dan mereka adalah Tuhan. Tidak ada yang sanggup. Makanya saya minta ke Pak Rudi, coba jelaskan biografi tentang yang namanya Tritunggal kepada saya, ya kan, asal mulanya dari mana, apakah dari Yesus atau tidak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, aku masih tetap bertanya nggak panjang-panjang, pendek-pendek aja, selalu. Tunggu muncul ya. Tep layar ya kawan-kawannya. Pak Rudi ini dia lihat itu, taping dia baca taping, dia tanya kurang ajar. Enggak lah, mana aku lihat itu. Oke, aku lanjutkan ya. Ya, pencet. Oke. Pertanyaan kedua saya tadi, saya tidak mengatakan Al-Quran tuh. Saya hanya mengatakan, apakah firman Allah makhluk atau ciptaan? Ciptaan atau pencipta? Kamu bilang Al-Quran, saya nggak bicara Al-Quran. Memangnya firman Allah itu harus berupa Al-Quran? Yang kepada Musa juga firman Allah. Kau baca surah 28 ayat 30. Tolong kau bahas nanti surah 28 ayat 30, aku mau tahu. Bagaimana kau menjelaskan itu? Sekarang pertanyaanku tetap. Firman Allah, kau bilang kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah. Pertanyaanku, kalamullah dan firman Allah itu, apakah makhluk atau pencipta? Jangan kau mutar-mutar. Jawabannya sederhana. Firman Allah makhluk atau pencipta? Karenanya itu ada di dalam Islam. Atau ada yang tiga. Saya nggak tahu. Allah pencipta, makhluk yang dicipta, dan terakhir kalamullah. Apa begitu? Kan tidak. Coba berpikir, nanti kau tambah sifat Allah. Di dalam Islam itu hanya ada dua, pencipta dan yang dicipta. Gak ada yang lain. Jangan mutar ya. Saya tanya, firman Allah yang kalamullah itu, apakah makhluk atau bukan? Kalau pertanyaan saya tadi, saya sudah dapat poinnya. Kamu bilang zat Allah tidak bisa digambarkan, saya tidak tanya. Tapi satu kekeliruan kau mengatakan, zat Allah bukan Allah. Sebenarnya saya setuju benar. Karena Allah itu adalah nama, zat Allah itu adalah wujudnya. Karena Allah itu berwujud. Tapi saya itu sudah lewatkan itu karena saya sudah tangkap poinnya. Sekarang firman Allah, apakah itu makhluk atau pencipta?
Jawab dengan tegas. Jangan kau bilang firman Allah kalamullah. Kalamullah firman Allah. Iya, kalamullah dan firman Allah ini sekarang makhluk atau bukan? Silakan. Al-Quran dengan kalamullah itu bukan makhluk. Kata siapa? Saya sudah jawab. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Saya punya rujukan, Pak. Imam Malik menjawab. Al-Quran, orang bertanya kepada Imam Malik, ya kan? Raja bertanya, Imam Malik, ya kan? Apakah Al-Quran ini makhluk? Imam Malik menjawab, kalamullah, ya kan? Apakah kalamullah ini adalah ciptaan? Sebentar dulu. Perkataan Allah. Ya. Anda mengatakan apakah Al-Quran dengan kalamullah ini adalah makhluk atau ciptaan? Itu kan pertanyaan Anda kan? Ya kan? Ya kan? Nah, saya jawab, kalamullah dan Al-Quran adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, semua ketika ya, firman perkataan itu Tuhan. Bro, sebentar dulu, kau lucu berdiskusi. Sebentar dulu, firman Tuhan yang kau bilang itu apakah makhluk ataukah Tuhan? Coba jelaskan. Semua yang kau putar-putar di situ. Saya tanya sama Anda. Perkataan yang saya tanya itu yang saya jawab itu perkataan. Kamu belajar nggak? Kamu belajar apa itu firman Tuhan? Dari dalam Bible, dalam Kristen, semua mengatakan firman itu perkataan Tuhan. Tidak ada dari keluar kota. Nah, perkataan Tuhan itu, sebentar bro. Perkataan Tuhan itu makhluk atau bukan? Gitu cara menjelaskannya. Saya tidak tanya firman Allah itu kalamullah, kalamullah itu perkataan Tuhan. Ya itu maksudku. Itu makhluk atau bukan? Coba jelaskan. Nah, sekarang begini Pak Rudi, kalau Pak Rudi mengatakan bahwa memaksakan saya membantah pernyataan jawaban saya bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi sebaliknya makhluk, tunjukkan bukti dulu kepada saya apa yang dipermasalahkan. Karena saya jawab pakai dalil loh. Oke, kutunjukkan bukti. Ya, oke. Dengar ya, kutunjukkan bukti. Kutunjukkan sekarang. Kalamullah itu atau firman Allah itu berasal dari Allah. Kau setuju enggak? Iya. Nah, jauh dulu setuju. Nah, sekarang kalamullah yang berasal dari Allah itu bukan makhluk. Karena tidak mungkin kalian tunduk kepada makhluk. Karena tidak mungkin kalian tunduk kepada firman Allah. Makanya menjawab itu tegas. Apa itu firman Allah makhluk atau bukan? Sebentar dulu. Apakah firman Allah makhluk atau bukan? Oh, firman Allah kalamullah. Oke, kutunggu, sabar aku. Apakah kalamullah itu adalah makhluk atau bukan? Oh, kalamullah itu firman Allah. Ya balik-balik di situ. Makanya saya bilang, apakah firman Allah kalamullah itu semuanya itu makhluk atau bukan? Saya jelaskan. Jawab dong. Saya jelaskan kepada Pak Rudi Yohanes biar paham ya kan? Kalamullah ini, firman Tuhan ini, ya kan? Kalau sudah menjadi suatu bentuk, baru bisa dikatakan makhluk. Ketika Allah berfirman, jadilah alam semesta, baru dikatakan ciptaan makhluk, ya kan? Kayak Yohanes. Sebelum menjadi ciptaan itu yang kutanya, apa dia? Coba. Dia adalah perkataan Allah, perkataan Allah. Lah, iya, perkataan Allah itu apa? Makhlukkah atau Tuhankah? Perkataan Allah itu, ya kan, ucapan Allah. Ucapan Allah. Iya, ucapan Allah itu apa? Makhlukkah, ciptaankah atau bukan? Aduh. Oke lah, belajar lagi lah kau. Gak ada gunanya aku berdiskusi sama kau malam ini. Besok kita carilah waktu yang baik ya. Sampai jumpa, selamat malam. Firman itu perkataan Allah. Oke, perkataan Allah itu makhluk atau bukan? Dia nggak mau jujur menjawab. Harusnya dia jawab, perkataan Allah adalah makhluk. Selesai. Berarti mereka membaca Al-Quran, membaca makhluk. Turut kepada perintah Allah, berarti turut kepada makhluk. Tentu dirubahnya. Oh enggak, perkataan Allah itu adalah pencipta. Karena Allah mencipta dengan kun fayakun. Kenapa itu aja nggak bisa dia jawab? Kenapa dia tidak mampu menjawab? Karena dia sudah membuktikan nanti apa itu Tritunggal. Yakni namanya Allah, zatnya, dan firmannya itu nggak bisa dipisah. Paham kalian ya? Jadi itu apa? Aduh. Anak SD aja bisa menjelaskan. Sudah saya bilang di dalam Islam hanya ada dua. Makhluk dan pencipta. Kalau firman Allah itu apa? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Aku bilang firman Allah. Kalimat Allah, ucapan Allah. Ya, itu apa? Balik lagi ke firman Allah. Iya, firman Allah. Kalamullah. Apa kalau balik? Aduh. Gak ngerti aku kawan. Suara si Rudi itu apa? Misalnya
kita apa lah ya namanya itu ya. Ucapan si Rudi apa? Kalimat si Rudi misalnya. Kalimat si Rudi itu apa? Kan itu yang kita maksud. Dia itu dibalik-balikkan aja definisinya. Dia sebuah benda yang di luar. Yang saya tanya ini apa benda ini? Apakah ini ciptaan? Ataukah firman itu pencipta? Masa itu aja susah? Ya, aduh. Tidak ada kuliah orang ini yang cerdas. Oh, yang cerdas lah masuk. Aduh. David Batman, selamat malam, silakan. Kukira dia cerdas, itu aja diputarnya. Firman Allah itu apa? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Firman Allah. Aduh, silakan David Batman. Iya, iya. Selamat malam Bang Rudi. Iya, biasalah begitu ya. Jadi muter-muter tawaf. One way. Tanyakan juga ke Ustadznya tanya, iya kalamullah itu apa? Firman Allah itu apa? Iya, aku tanya itu dia pencipta atau makhluk. Itu aja. Atau bisa ditanya begini, itu kekal apa tidak kekal? Kodim apa tidak kodim? Nah, sesuatu yang kodim, kekal, itu hanya dimiliki oleh Allah. Nah, kalau dia jawab tidak kodim, mereka takut. Kalau nanti dibilang itu, dia bilang makhluk, itu nanti mereka dibilang kafir. Ngeri loh mereka ini. Mereka nggak jujur. Dibilang makhluk, nanti dibilang kafir. Dibilangnya pencipta berarti Tritunggal. Iya, dilema mereka. Makanya mereka nggak mau tegas. Si apologit muda itu kan sudah sering itu aku diskusi sama dia juga. Namanya apologit. Sejak kapan Islam itu ada apologit? Nggak ada. Apologit itu dimiliki cuma orang Kristen. Itu mempertanggungjawabkan iman bila ditanya. Nah, dia tidak siap ditanya. Kalau ditanya muter-muter, tawaf, ya kan? Tapi kalau sisanya menyerang iman orang, itulah. Bang, tadi siang aku juga nonton, ya. Ternyata, mohon maaf ini ya, Jibril itu juga ya, dokter spesialis bedah ya, Bang ya. Iya, dikeluarkan katanya, jantungnya semua dikeluarkan. Waduh, ternyata dia tidak sekedar cuman malaikat, bisa Rohul Kudus, dia juga dokter spesialis bedah, SP apa itu, SPB, spesialis bedah. Ya, aduh, ya banyak lah. Tadi kulihat ya si siapa itu, mereka lagi lucu-lucunya aja Bang, si apologit muda itu. Ya udah kita aja. Aku tadi berharap dia punya perlawanan yang keras. Ternyata nggak ada. Firman Allah itu apa? Makhluk atau pencipta? Oh enggak, kalamullah. Ada hadisnya, iya. Kalamullah itu apa? Firman Allah. Balik lagi. Berarti kayak telur dan ayam. Jadi firman Allah itu apa? Kalamullah. Ya, yang kalamullah dan firman Allah ini apa? Dua-duanya aku gabungkan sekarang. Bingung dia. Ya itu kalimat Allah, suara Allah. Ya suara Allah ini apa? Aduh. Sebenarnya begini, mereka ada dua kalam Allah itu ya, kalam lafsi dan kalam nafsi. Ya, kalam nafsi yang abang tanyakan itu kalam nafsi, kalam yang masih di dalam diri Allah. Kalau yang dia bilang tadi, ya yang sudah keluar jadi makhluk, itu namanya kalam lafsi. Nah, masalahnya Al-Quran ini kalam lafsi apa kalam nafsi gitu, kan sudah jadi benda buku. Kalau dikatakan dia kalam lafsi itu sudah jadi buku, dikatakan tadi dia bukan makhluk, waduh, serba repot mereka itu. Nah, buktinya jadi buku kan, itu kan makhluk. Bingung Bang, serius. Kalau ditanya, ya sebenarnya mereka itu mengenal menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal, ya kan? Tidak kenal Bang. Ya, dia selalu membawa laisa kamislihi syai'un. Yang tidak serupa. Yang tidak serupa itu apanya? Katanya Allah Allah juga mendengar, ya. Manusia juga mendengar. Allah juga melihat. Manusia juga melihat. Lalu apa bedanya dengan makhluk? Iya kan? Jadi mereka itu tidak sampai detik ini nggak kenal siapa yang mereka sembah. Ya. Dan kalimat tidak serupa itu
Jika Dan kalimat tidak mengenal Tuhanmu, ya kenalilah dirimu. Atau jika kau Siap. ingin mengenal, harusnya pakai itu. Kejadian 1 ayat 26. Man arufa nafsahu faqat arufa rubahu. Ini bahasa Arab, Bang. Mereka kena ini mencret-mencret, Bang. Iya. Itu aja, Bang. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Malam, salam, selamat malam. Ya. Beliau ini pasti bahasa Arab karena dulu dari Islam. Kalau saya kan tidak dari Islam, jadi tidak kurang pasti ya. Jadi mereka ini serba dilema kawannya. Tanyalah kalau nggak di setiap perdebatan saya, firman Allah itu apa? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Firman Allah. Kalamullah dan firman Allah itu apa? Sama kan? Ya itu apa kita bilang? Sampai jengkel kita melihatnya. Itu aja balik-balik. Tidak berani dia katakan. Firman Allah itu adalah pencipta yang menjadikan seluruhnya. Kan ada ayatnya. Kun fayakun. Itu kan kalamullah firman Allah. Segala sesuatu dijadikan dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kenapa dia nggak bisa menjelaskan itu? Karena mereka ini ibarat makan buah si malakama. Allah itu apa? Nama. Nama itu bisa nggak digambarkan? Bisa. Alif lam lam ha dan dibuat hurufnya gitu. Sekarang zat itu apa? Itulah fisiknya Allah. Apakah fisik itu bisa digambarkan? Itu tidak bisa digambarkan. Nah, apakah Allah dan fisiknya itu menyatu? Menyatu. Apakah dua hal yang berbeda? Berbeda. Nama itu bisa digambarkan, bentuknya begini-begini itu, zat Allah nggak bisa digambarkan. Jadi itu dua materi yang berbeda. Tambah lagi terakhir namanya kalamullah, firman. Nah, sekarang apakah Allah menyatu dengan zatnya? Iya. Zat itu tidak akan disembah kalau tidak bernama Allah. Allah itu tidak disembah kalau tidak zat pencipta langit dan bumi. Kenapa begitu? Karena Allah juga disebut oleh kafir Quraisy. Aduh. Paham ya? Jadi apakah Allah, nama itu, zat itu dan firman itu adalah satu kesatuan? Iya. Allah tidak dikatakan Allah kalau tidak punya firman. Aduh. Bisa nggak kita katakan Allah tanpa kalam? Nggak bisa. Karena dia berkalam, kan dibilangnya. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Dikatakan Allah nggak kalau nggak berfirman? Nggak bisa. Muhammad dikatakan Allah nggak? Enggak. Karena dia nggak berfirman, tapi bersabda. Maka dikatakan Rasul. Aduh, itu aja nggak ngerti. Ya ngapain aku ngajak diskusi. Halo Pak Hunter, selamat malam. Oke, assalamualaikum. Salam, silakan. Masuk aku cuma ngasih masukan aja le. Masukku kalau ada orang itu masuk, langsung ambil jantungnya le. Nggak usah potong jari-jarinya dulu. Nggak usah potong tangannya, jantungnya aja langsung ambil le. Tuh, Oke, cuman itu aja le. Aku mendukung dari bawah le. Cari lawan le. Siap. Terima kasih Leku. Siap. Selamat malam. Ya. Memang saya tadi mau menusuk langsung ke jantung. Takutku nggak mau lagi nanti orang itu diskusi kayak si Zuma. Zuma kan nggak mau lagi berdiskusi sama aku. Karena dulu setiap berdiskusi langsung kubal balik sampai PA. Kubal balik terus sampai setengah matoy. Sampai nangis-nangis dia kawan. Sampai mengadu-ngadu mau lapor polisi. Ya. Sama dengan siapa kemarin, Indra Moshe. Seorang polisi dia ternyata katanya ya, petugas. Kubal balik sampai nengel berdiskusi surah 4 ayat 3. Enggak ku kasih kesempatan dia. Menangis-nangis juga. Saya akan melaporkan kau, tidak terima saya katanya. Pan kita berdiskusi. Dia pula lawanku. Dia bebas menafsirkan Alkitab. Tetapi aku tidak bisa membicarakan tafsir yang ada di Ibnu Katsir. Kan lucu. Ya. Nanti enggak ada lagi yang mau berdebat. Ya paling PA itu aja diskusinya sama Sinandar. Sudah kemarin itu dibahas. Bisa Sinandar bilang. Yesus tidak ditangkap dan tidak disalib. Buktinya dibuatnya banyak. Oke. Bisa nggak saya buktikan dari sisi lain? Kau kan pengacara. Bisa katanya. Oke. Tolong jelaskan Yeremia 23 ayat 15. Wah ini nggak ada hubungannya. Kan kau pengacara. Menurut kau nggak ada hubungan. Di kepala kau ada hubungan. Coba kau jelaskan. Dijelaskannya. Ini mengenai nabi palsu. Yesus itulah nabi palsu. Dasarnya apa? Ya karena Yesus mati diracun. Di mana diracun? Di kayu salib. Lah, berarti selesai debat kita. Karena aku bisa membuktikan Yesus disalib. Kau yang membuktikan. Kalau disalib berarti kan ditangkap. Gak mungkin Yesus naik sendiri di sini menyalib sendiri. Paku sendiri, tidak ada kan.
Marah-marah dia kawan. Oh enggak begitu, begini. Kan itu Alkitab ya. Memang Alkitab yang mengatakan. Semuanya itu BAP. Alkitab itu adalah BAP. Kalau dia pengacara, aku pengacara. Mari kita beradu membeda BAP. Kan tidak mampu Sinandar. Semenjak itu tidak mau lagi dari diskusi. Wah, ada diskusi kami sekali ya. Kubal Bali juga dia waktu itu. Tapi karena ada kecelakaan saudara, akhirnya saya izin dulu. Iksan. Halo Iksan, selamat malam. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Ya. Malam silakan. Ya malam Pak. Pak, kan mau hari Minggu ini Pak, apa yang kupersiapkan itu aja yang pertanyaan aku Pak. Persiapan aku besok Pak. Ini Iksan yang mau dibaptis itu ya? Iya, persiapan aku besok apa? Nanti WA dulu aku ya. Oh iyalah. Aku mau bertemu dengan dirimu di Pekanbaru. Enggak langsung aja ke tempat Pak ini kan. Bapak punya mobil kan? Punya. Ah, nanti kan ini kan aku kan kerja di tempat cucian Pak. Nah itulah nanti kan bisa lah nanti kita situ kan cuci mobil biar cucikan dulu. Siap. WA aja dulu aku ya. Ah ya Pak. Ini Pak kalau orang-orang Islam itu Pak. Ditanya dulu apa maksudnya nih Pak. Mana tahu dia suruh bertanya sama apa kan. Ini tanya dengan apa ini Pak. Ini Silakan. Al-Hadid ayat 3 itu. Biar mengerti istilahnya kita orang-orang Islam ini. Ya, oke, begitu saja. Nah, itu Pak, itu kan ada nanti Pak ayatnya itu ada yang perkataan zohir artinya itu Pak lahir itu Pak. Jadi yang perlu abang tanya situ yang lahir itu siapa? Nah, itu kan yang lahir itu bukan ada dijelaskan situ dialah pencipta. Ah, yang dipertanyakan Bapak yang lahir itu siapa? Nah, itu. Kalau aku sih udah paham Pak, makanya aku bisa seperti ini. Iya, udah paham semua Al-Quran. Oke. Terima kasih. Nanti WA aku ya. Oke Pak, siap. Oke Pak, siap Pak. Siap. Terima kasih Iksan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Itu aja sih Pak. Oke. Kawan-kawan, jangan nanti kalian langsung serang dia karena dia mau meninggalkan Islam. Itu saya sudah tanya juga, apakah itu atas keinginan dirimu? Iya katanya. Apakah kamu juga sudah orang tuamu juga sudah mengetahui? Sudah, keluarga sudah. Oke. Berarti tidak ada halangan lagi ya. Kan itu kebebasan, hak azazi. Wah, jangan orang beragama kau apakan lagi kan? Loh, orang murtad gimana caranya? Mualaf. Ada enggak kita larang-larang? Oh, jangan kau mualaf. Enggak boleh. Itu kan pilihan pribadi ya. Jangan kalian lucu, tanggung membuat berat sebelah ya. Kalau ketika orang jadi mualaf, wah kan ada itu datang ke rumah supaya anaknya jadi mualaf, kalian marah-marahi, kalian lawan. Lah sekarang masa orang menjadi murtadin juga nggak bisa? Itu kan azazi. Ya. Paham dulu ya kawan-kawannya, dan saya akan merahasiakan orang ini siapa, tapi nggak bisa karena dia sering menggunakan nama asli dan muncul di permukaan ya. Oke. UDJ Feltri. Halo UD Feltri, selamat malam, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Salam sejahtera. Salam malam, silakan. Iya, tentang tadi loh Bang, masalah kalam tadi. Kalau kepahaman saya kalam itu masih makhluk Bang. Bukan diri sebenarnya zat. Oke. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan dengan kun fayakun. Itu kan kalam. Iya. Berarti Allah menciptakan dengan makhluk. Luar biasa. Makanya kalian itu ibarat makan buah si malakama. Apapun kalian jawab. Belum lagi kalau kami bilang, lah berarti kan kalian tunduk dan patuh kepada siapa? Kan isi Al-Quran. Firman Allah. Berarti kalian kan tunduk kepada makhluk.
Ya nggak sama kan gini, misalnya kan perkataan abang, kan kita kan ada misalnya abang buat aturan di perusahaan, kan semuanya kan tunduk sama aturan bang, karena kan di perusahaan. Tapi sebenarnya kalau diri sebenarnya kan bukan, makanya selain diri zat Allah kan makhluk bang. Oke, peraturan perusahaan. Contohlah, jangan kita peraturan perusahaan, kau aja lah. Suaramu ini udah Jeffrey atau bukan? Kalau dari anak perkataan ini kan bukan sebenarnya diri aku bang. Iya, wujudnya bukan diri kau. Tetapi Ya, dari tadi aku memanggil apa? Udah Jeffrey kan? Iya. Pernah nggak aku panggil Karpidol? Kan enggak Karpidol aku bilang. Kenapa suara ini menjelaskan kepada saya bahwa dia udah Jeffrey? Paham nggak? Paham bang. Enggak, ini kalau yang masalah paling dalam secara kan bukti itu kan masih makhluk bang, karena kan lewat pikiran. Kalau omongan saya kan lewat pikiran bang, transfer lewat pikiran. Iya. Nah makanya karena kau adalah makhluk, maka ini makhluk. Kalau Tuhan, tidak mungkin Tuhan firman-Nya adalah makhluk. Dia keluar dari diri Tuhan. Makhluk keluar dari diri Tuhan. Makhluk itu keluar dari firman Tuhan, bukan dari diri Tuhan. Paham nggak? Iya paham bang. Nah, jadi sebenarnya Muslim ini menganut paham Tritunggal, tapi nggak mau mengakui Allah itu adalah namanya, zatnya adalah wujudnya, dan firman-Nya. Apakah Allah SWT dikatakan Allah kalau tidak berfirman? Tidak bang. Nah, itu pandai. Apakah Allah SWT dikatakan Allah SWT kalau tidak berzat? Tidak bang. Nah, berarti kan tiga ini dalam satu kesatuan. Itulah namanya Esa. Ada nama kan ada jam bang. Nah, sama dengan Tuhan kami. Dia memiliki tubuh, dia memiliki roh dan memiliki firman. Dia tidak dikatakan Tuhan kalau tidak berfirman. Dia tidak dikatakan hidup kalau tidak punya roh. Begitu melihatnya. Ya makanya kita yang pelajari tentang ketuhanan, karena ada sifat-sifat ketuhanan bang. Jadi bisa bedakan mana nama, mana yang punya nama gitu bang. Betul. Nah, Kalau secara ilmu, secara teori, materi memang benar kayak Tritunggal. betul. Sebenarnya kalian juga Tritunggal, hanya saja kalian tidak paham apa itu Tritunggal. Kitab suci kami menjelaskan yang pertama Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 2 ada roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Demikian juga Quran menjelaskan dia memiliki nama, yakni Allah. Allah itu yang punya nama itu berwujud zat. Zat itu tidak dikatakan Allah kalau tidak berfirman. Jadi ketiganya ini tidak bisa dipisah, satu kesatuan. Namun firman bisa dia utus. Bisa nggak Allah mengutus firmannya? Bisa. Paham ya? Betul paham bang. Kalau secara teori memang agama semuanya kan hampir mirip bang. Kalau itu ada Brahma, ada Wisnu, hampir mirip Tritunggal. Ada bapak, ada ibu, ada anak kan gitu abang. Kalau di Islam kan ada Allah, ada Jibril, ada Muhammad abang. Jibril yang membawa wahyu. Oke. Aku lihat itu dari Ustadz, ada Ustadz kemarin dikirimi kawan mengatakan Allah, Jibril, dan Muhammad itu adalah Tritunggal. Sebenarnya Tritunggal itu bukan begitu, itu Triteos kalau mau dijadikan Tuhan. Yang Tritunggal itu seperti ku bilang, saya satu tubuh. Di dalam diri saya ada roh yang menghidupkan. Saya punya suara. Ketiganya berbeda tapi menyatu di dalam saya. Itu Tritunggal. Sama dengan Allah SWT, namanya adalah Allah SWT. Wujudnya adalah zat. Dan dia memiliki firman. Allah SWT tidak dikatakan Allah kalau tidak wujudnya zat. Allah SWT tidak dikatakan Allah kalau tidak berfirman.
Paham ya? Itulah Tritunggal. Tiganya berbeda tapi dalam satu kesatuan Tuhan, ketauhidan atau kewahidnya. Paham betul Bang, itu kan pemahaman diri Bang. Kalau saya tapi kan di luar gitu loh Bang. Oh, di luar. Ya, kalau ke diri sendiri memang gitu Bang. Ada roh, ada diri sendiri, ada diri tubuh ini. Kalau kita mempelajari diri sendiri. Tadi kan saya cuma kan contoh di luar Muhammad, Jibril sama Allah kan gitu Bang. Oke, terima kasih. Semua sama Bang, hampir sama Bang. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ude Jeffrey. Ya, selamat malam. Salam sejahtera. Salam sejahtera, terima kasih. Jadi kawan-kawan, Tritunggal itu begitu menjelaskannya, bukan Triteos. Di surah Al-Maidah 116 Triteos, di surah Al-Maidah 72 oneness. Paham ya? Kalau Tritunggal itu Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 diwejawantakan di dalam manusia, itulah cara melihatnya. Maka saya punya tubuh, saya punya suara dan saya hidup karena ada roh. 3 itu. Hebatnya Tuhan Kristen tidak dimasukkannya nama. Kenapa? Dibilangnya aku adalah aku. Karena nama di atas segala nama adalah Yesus. Kalau sampai Tuhan yang kita sembah punya nama, maka dia sujud kepada Yesus. Paham ya? Pahamilah. Tapi kalau di dalam Islam, Allah itu adalah zat. Dia tidak dikatakan Allah kalau tidak zat pencipta langit dan bumi. Apakah Allah itu bentuknya sama dengan zat? Tidak. Allah itu bisa digambarkan. Alif lam lam ha. Atau tulisan yang begini itu. Zat Allah bisa digambarkan? Tidak. Jadi sudah 2 hal yang berbeda. Aduh, turun siano. Kemudian yang terakhir firman Allah. Apakah Allah SWT dikatakan Allah kalau tidak bisa berfirman? Kalau tidak berfirman? Tidak. Karena dia menjelaskan dirinya. Aku mencipta dengan kun fayakun. Kun fayakun itu kalamullah itu apa? Firman. Jadi maka jadilah. Paham ya? Itulah kalau kalian baca Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tuhan Maha Pencipta. Tapi yang menjadikan ciptaan itu bukan Tuhan, tetapi firman-Nya. Makanya dibilang di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tuhan adalah pencipta, tetapi dia menciptakan benda itu dengan firman. Paham ya? Nah, siapapun sekarang, kalau berdiskusi dengan saya Tritunggal, saya nggak banyak-banyak bertanya, saya cukup tanya. Apakah Allah itu? Oh, nama. Oke. Sekarang kau menyembah nama atau menyembah zat? Siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kau menyembah zat Allah? Bingung dia. Iya. Apakah Allah yang nama itu sama dengan zat? Oh, tidak. Berarti sudah 2 tunggal ya? Iya. Sekarang saya bertanya tentang firman Allah. Firman Allah itu makhluk atau pencipta? Bingung dia kawan. Kemarin dijawabnya apa Syrian itu? Dijawabnya pencipta. Ya sudah Tritunggal selesai. Gak usah dipanjang-panjang sampai kerongkongan habis. Gak usah. Ya, oke. Nah, kawan-kawan berhubung ini kita sudah live sampai jam 9. Memang saya batasi sampai jam 9 karena umur sudah 50 tahun. Kalau kemalaman nanti kolesterol naik kayak kemarin ya. Kepala pening-pening itu. Gula naik. Ya, oke. Terima kasihlah atas kebaikan kalian semua. Terima kasih atas tap-tap layarnya, koinnya yang di YouTube. Terima kasih atas menonton iklannya kalau ada. Dan terima kasih atas berkat yang kalian berikan kepada saya. Donasi yang terkumpul malam ini 210.000. Lumayan kawan. Saya kumpulkan seminggu dapat 1.400.000. Kumpulkan sebulan mudah-mudahan dapat 6 juta. Saya sudah bisa masang plafon. Sudah berani ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.